Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok ekonomi 1 akan membahas mengenai bab 1 ilmu ekonomi dan persoalan kelangkaan sumber daya dan peran inovasi serta teknologi. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Diva Nabila Syahrani, yang kedua, Elizabeth Sonia Lumbantoruan, yang ketiga, Ranti Dimarsa Salsabila, yang keempat, Sabam Ade Cahya Simanulang, dan yang kelima, Surya Pandu Prakoso. Persoalan ekonomi dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Dari sekian banyak persoalan ekonomi, sebagian yang dihadapi Indonesia adalah inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi. Pada Mei 2020, tingkat inflasi Indonesia sebesar 0,07% dari 90 kota IHK atau Indeks Harga Konsumen, 67 kota mengalami inflasi, dan 23 kota mengalami deflasi. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60.000 orang, berbeda dengan TPT atau tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,99% pada Februari 2020. Sementara, laju pertumbuhan Indonesia triwulan pertama 2020 adalah sebesar 2,97% yang mengalami penurunan dari 4,97% pada triwulan 4 2019. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu ekonomi? Menurut Alfred Marshall, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Secara garis besar, ekonomi itu terdiri dari mikroekonomi dan makroekonomi, teman-teman. Mikroekonomi itu mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan beserta interaksinya dalam pasar. Sedangkan makroekonomi itu menitik beratkan pada fenomena kesatuan atau agregat yang lebih luas. Nah, dari definisi yang disampaikan teman kita sebelumnya, sudah jelas bahwa keterbatasan atau kelangkaan sumber daya merupakan inti dari persoalan ekonomi. Dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas, untuk menyikapi kelangkaan tersebut maka akan timbul masalah untuk menentukan pilihan apa yang akan diproduksi dan dipasarkan. Pilihan tersebut menyebabkan adanya opportunity cost. Opportunity cost atau biaya imbangan merupakan tingkat kemiringan pada kurva kemungkinan produksi atau KKP. KKP ini merupakan kurva kombinasi dua barang yang dapat diproduksi menggunakan sumber daya yang ada berbentuk miring dari kiri ke atas ke kanan bawah. Titik-titik di sepanjang kurva merupakan pilihan efisien, titik di bawah kurva merupakan pilihan tidak efisien, sementara titik di luar kurva merupakan kelangkaan. Nah, ini dia contoh KKP, teman-teman. KKP ini bisa bergeser ke arah luar dengan adanya peran inovasi dan teknologi baru. Dengan kata lain, kita bisa menambah produksi suatu barang tanpa mengurangi produksi barang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat pada contoh berikut. Kita memasuki revolusi industri 4.0 yang mengembangkan kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Perkembangan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi perekonomian, terutama untuk menambah kuantitas serta efisiensi produksi suatu barang sehingga menggeser KKP keluar. Saat ini, berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan teknologi internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi maupun transaksi. Sekarang, kita akan membahas diagram arus kegiatan ekonomi. Diagram arus kegiatan ekonomi merupakan visualisasi model ekonomi yang menunjukkan aliran uang di pasar antara tiga pembuat keputusan, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, melalui pasar produk dan pasar input atau pasar faktor produksi. Perusahaan membeli faktor produksi berupa tenaga kerja, tanah, atau modal dari pasar input untuk memproduksi barang atau jasa yang kemudian akan dijual di pasar produk. Rumah tangga menjual atau menyewakan faktor produksi kepada perusahaan melalui pasar input untuk memperoleh pendapatan yang kemudian digunakan untuk membeli barang atau jasa pada pasar produk. Keduanya memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Untuk lebih lengkapnya, bisa kita lihat pada diagram berikut. Gimana nih teman-teman? Semoga penjelasannya membantu ya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.